Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda dan soleh dan solehah? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Ayo, masih diingat tentang pembulatan? Nah, kita sudah pernah membahasnya pada bab 1. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi tentang pembulatan dan penaksiran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembulatan. Masih diingat apa syarat terpenting dalam pembulatan? Syaratnya yaitu apabila terdapat bilangan lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Apabila terdapat bilangan yang kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari dua jenis pembulatan, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat dan pembulatan ke ratusan terdekat. Yang pertama dulu kita pelajari tentang pembulatan ke puluhan terdekat. Dalam pengerjaannya, kita harus melihat dulu nilai satuannya. Baru kita bisa bulatkan. Misal kita lihat contohnya yang nomor 1. Ada 13. Nah, dilihat satuannya angka berapa? Yang Ustazah beli warna biru. Angka 3. Nah, angka 3 itu kurang atau lebih dari 5? Kurang ya. Berarti kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan puluhannya. Kita bulatkan puluhannya ke bawah menjadi 10. Sekarang lihat contoh yang nomor 2, yaitu 15. Dilihat satuannya berapa? Satuannya adalah 5. Nah, 5 itu, dilihat di sini apabila sama dengan 5, dibulatkan kemana? Ke atas. Berarti kita bulatkan puluhannya ke atas menjadi 20. Sekarang dilihat lagi contoh yang nomor 3. Terdapat 322. Dilihat satuannya berapa yang Ustazah beli warna biru? Satuannya adalah 2. Nah, sekarang 2 itu kurang atau lebih dari 5? Kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. Kita bulatkan puluhannya ke bawah menjadi 320. Sekarang contoh yang terakhir nomor 4. 355. Nah, diperhatikan satuannya berapa angka satuannya? Satuannya adalah 5. Nah, diingat lagi jika sama dengan 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, berarti 355 kita bulatkan menjadi berapa? 360. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua. Pembulatan ke ratusan terdekat. Dalam pembulatan ke ratusan terdekat, yang harus kita perhatikan pertama adalah puluhannya. Setelah kita lihat puluhannya, baru kita bisa menentukan pembulatannya itu ke atas atau ke bawah. Yang dibulatkannya adalah ratusannya. Sekarang perhatikan contoh yang nomor pertama. Ada 125. Perhatikan puluhannya. Puluhannya angka berapa? Angka 2. 2 itu kira-kira dibulatkan kemana? Dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Maka kita bulatkan ratusannya menjadi 100. Sekarang yang nomor 2.
165. Dilihat puluhannya berapa? Puluhannya 6. 6 itu kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Kita bulatkan ke atas. Kenapa? Karena lebih dari 5. Menjadi berapa? Menjadi 200. Sekarang contoh nomor 3. Ada 2532. Diperhatikan juga puluhannya yang Ustazah beli warna oranye tuh. Angka berapa nomor 3 ini? Puluhannya angka 3. Nah, angka 3 dibulatkan kemana? Dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Menjadi berapa? Kita bulatkan ratusannya. Menjadi 2500. Sekarang nomor 4. Terdapat 2662. Puluhannya berapa? 6. Nah, 6 kita bulatkan kemana? Dibulatkan ke atas. Karena lebih dari 5. Maka kita bulatkan ratusannya ke atas. Menjadi 2700. Nah, diingat ya. Pembulatan ada ke puluhan terdekat, kita harus lihat satuannya. Jika pembulatan ke ratusan terdekat, dilihat puluhannya. Bilangan lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Jika bilangan kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Nah, baik, selanjutnya ada materi tentang penaksiran. Nah, penaksiran adalah memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya, atau intinya kita itu memprediksi atau memperkirakan berapa hasil dari suatu operasi hitung. Langkah pengerjaannya itu ada 2 langkah. Yang pertama, kita harus tetap melakukan pembulatan terlebih dahulu. Yang kedua, kita bisa langsung melakukan operasi hitungnya, baik itu penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, dalam penaksiran itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ke puluhan terdekat dan yang kedua adalah ke ratusan terdekat. Sekarang kita pelajari dulu tentang penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, cara pengerjaannya bagaimana tadi? Dibulatkan baru dihitung. Berarti sekarang kita bulatkan dulu kemana? Bulatannya ke puluhan terdekat sesuai dengan jenis penaksirannya. Baru kita hitung. Coba diperhatikan contohnya sekarang. Contohnya ada 28 ditambah 54. Nah, sekarang kita lakukan pembulatan dulu. Kita bulatkan satu-satu. Sekarang kita bulatkan 28 dulu menggunakan cara ke puluhan terdekat. Berarti dilihat satuannya yaitu 8. Berarti 8 itu kita bulatkan kemana? Ke atas menjadi 30. Sekarang yang 54-nya. Diperhatikan satuannya berapa? 4. Kalau satuannya 4 dibulatkan kemana? Ke bawah. Berarti menjadi 50. Kita bulatkan puluhannya ke bawah menjadi 50. Setelah kita bulatkan, bisa langsung kita jumlahkan. 30 ditambah 50 hasilnya 80. Sekarang ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini contoh soalnya ada 122 dikurangi 68. Nah, caranya masih sama, dibulatkan lalu kita kurangi. Sekarang diperhatikan. Kita bulatkan dulu yang 122. Dilihat satuannya angkanya berapa? Angkanya 2. Berarti kita bulatkan kemana?
ke bawah. Puluhannya kita bulatkan ke bawah menjadi 120. Sekarang kita bulatkan bilangan 68. Dilihat, 68 itu satuannya berapa? 8. Nah, kalau satuannya 8 berarti dibulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Jadi, puluhannya kita bulatkan ke atas menjadi berapa? Asalnya 68 menjadi 70. Setelah itu kita langsung bisa kurangi. 120 dikurangi 70, hasilnya 50. Sekarang diperhatikan contoh yang nomor 3. Ada 33 dikali 25. Kita lakukan cara yang pertama apa? Pembulatan terlebih dahulu. Coba dilihat sekarang. 33 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Perhatikan dulu satuannya. Satuannya berapa? 3. Nah, kalau satuannya 3 dibulatkan kemana? Ke bawah. Berarti kita bulatkan puluhannya ke bawah. Menjadi 30. Sekarang kita bulatkan angka 25-nya. 25 kita bulatkan menjadi berapa? Perhatikan dulu satuannya. Satuannya berapa? Satuannya 5. Kalau satuannya 5 dibulatkan kemana? Dibulatkan ke atas menjadi 30. Setelah kita selesai pembulatan, tinggal kita kalikan. Nah, 30. Nih, 30-nya kita kalikan setelah dibulatkan ya, ini yang ini. 30 dikali 30. Hasilnya 900. Nah, sekarang dilihat contoh soal nomor 4. Terdapat 247 dibagi 45. Hal yang pertama kita bulatkan terlebih dahulu. Kita bulatkan dulu 247. Perhatikan satuannya. Satuannya berapa? Satuannya 7. Berarti tinggal kita, kalau 7 dibulatkan kemana? Ke atas. Berarti puluhannya bulatkan ke atas menjadi 250. Sekarang kita bulatkan yang 45-nya. Perhatikan lagi satuannya. Satuannya angka berapa? Angka 5. Kalau angka 5 dibulatkan ke atas. Berarti pembulatannya menjadi 50. Setelah itu kita bagi. Nah, baginya hasil pembulatan ya. Diingat yang dibaginya setelah dibulatkan. 250 dibagi 50. Dalam operasi pembagian, agar mudah menghitung, kita bisa coret dulu nih angka nolnya. Jadi tinggal 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Nah, selanjutnya ini kita ke materi penaksiran yang kedua, yaitu penaksiran keratusan terdekat. Sebenarnya untuk materi penaksiran keratusan terdekat sama saja dengan penaksiran ke puluhan terdekat. Namun yang membedakannya adalah ketika pembulatan. Nah, ketika pembulatan kita harus bulatkan ke ratusan terdekat. Baru kita hitung operasinya. Coba sekarang kita perhatikan contoh yang nomor 1. Terdapat 136 ditambah 269. Kita bulatkan dulu yang 136. Perhatikan apa nih kalau pembulatan ratusan, perhatikan apanya? Perhatikan
puluhannya. Berarti di sini puluhannya berapa? Angka 3 yang Ustazah beri warna orange tuh. Angka 3. Berarti kalau angkanya 3 dibulatkan ke mana? Ke bawah. Berarti pembulatannya menjadi 100. Kita bulatkan ratusannya ke bawah menjadi 100. Sekarang kita bulatkan yang 269. 269 puluhannya berapa? Puluhannya 6. Nah, puluhannya 6. Kalau 6 dibulatkan kemana? Dibulatkan ke atas menjadi berapa? Menjadi 300. Setelah itu kita lakukan operasi hitungnya. Tinggal kita jumlahkan. Ingat dijumlahkannya itu yang telah hasil dibulatkan. Berarti 100 ditambah 300. Hasilnya 400. Contoh berikutnya. Perhatikan ada 377 dikurangi 128. Langkah pertama masih sama, yaitu pembulatan. Kita bulatkan dulu yang 377. Perhatikan puluhannya berapa? 7. Puluhannya 7 dibulatkan ke atas menjadi 400. Lalu yang kita bulatkan yang 128-nya. Perhatikan puluhannya. Puluhannya 2. Kalau puluhannya 2 dibulatkan ke mana? Ke bawah menjadi 100. Setelah itu tinggal kita kurangi. 400 dikurangi 100. Hasilnya 300. Sekarang perhatikan contoh yang nomor 3. Ada 323 dikali 185. Kita bulatkan dulu yang 323-nya. Diperhatikan puluhannya, diingat. Puluhannya itu angka berapa? Angka 2. Kalau angka 2 dibulatkan ke bawah, berarti pembulatannya menjadi 300. Sekarang kita bulatkan yang 185-nya. Masih sama, perhatikan puluhannya yaitu 8. Diperhatikan sekarang 8 itu kurang dibulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kenapa ke atas? Karena lebih dari 5. Menjadi berapa kalau dibulatkan? Dibulatkan ke atas. Ratusannya kita bulatkan ke atas menjadi 200. Setelah itu tinggal kita kalikan. 300 dikali 200 hasilnya 60.000. Nah, sekarang kita ke contoh soal terakhir ya di sini. Nah, contoh soal nomor 4. Di sini nomor 4 itu ada 1.637 dibagi 2012. Nah, kita sama lakukan dulu pembulatan. Kita bulatkan dulu yang 1.637. Nah, diperhatikan puluhannya berapa tuh di situ? Angka 3. Angka 3 dibulatkan kemana? Ke bawah. Nah, kita bulatkan ratusannya ke bawah menjadi 1.600. Sekarang kita bulatkan yang 212-nya. 212 diperhatikan puluhannya yaitu angka 1. Angka 1 itu kita bulatkan kemana? Ke bawah karena kurang dari 5. Sehingga pembulatannya menjadi
200. Setelah itu kita lakukan pembagian. Nah, pembagian. Tinggal kita bagikan. 1.600 dibagi 200. Sama halnya seperti yang tadi, kalau membagi bisa langsung kita coret saja angka nolnya. Coret angka nolnya, berarti tinggal sisa 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Nah, alhamdulillah untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini, yaitu hanya mengenai tentang pembagian dan penaksiran. Nah, tolong disimak ya video, tolong dipelajari lagi materinya. Nah, Ustazah akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, semangat terus ya belajarnya, Ananda Salih dan Solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.